Nama Tuhan, Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali karena kasih, karena kemurahan ya dari Tuhan kita Yesus Kristus yang sangat mengasihi kita ya. Kita bersyukur lewat berkat kesehatan, kesempatan dan kemauan ya, sehingga kita boleh ada ya dalam persekutuan yang indah ini, yang sangat kita yakini ya Tuhan Yesus ada hadir ya bersama kita ya. Sebenarnya tanpa kita minta pun ya Tuhan itu pasti hadir ya di dalam ibadah yang kita kerjakan, sebab memang itu janji ya, begitu agung rahasia ibadah yang kita kerjakan, yaitu bahwa Allah itu ada di tengah-tengah kita ya. Sebenarnya memang tanpa kita minta pun Allah itu ada hadir. Tapi seringkali kita yang tidak mempersiapkan wadah yang baik ya untuk menjadi tempat kehadiran Tuhan. Ini rumah Tuhan, dia pasti ada di tengah-tengah kita tanpa kita suruh. Tapi seringkali saya dan saudara tidak mempersiapkan tempat yang baik ya untuk Allah bekerja, untuk Allah melakukan apa yang Dia inginkan ya. Sebab Allah akan hadir kalau ada medianya, ada tempatnya. Dia maha hadir, tapi Dia selalu harus ada medianya ya. Melalui saya dikatakan kamu adalah bait suci ya. Kehadiran Allah itu melalui saya, melalui saudara ya. Atau di satu tempat saat Musa dikatakan, Musa jangan, tempat ini kudus, kamu harus lepaskan kasut. Itu menunjukkan harus ada medianya. Allah untuk berkarya, Dia bukan Allah yang sembarangan, tapi memang Dia Allah yang rindu memakai sesuatu sebagai alat di tangannya ya. Dan itulah yang sangat penting bagi setiap kehidupan kita ya, sehingga kita harus percaya. Saya harus tambah yakin, saudara juga harus percaya bahwa Allah itu selalu hadir dalam ibadah yang kita kerjakan ya. Tapi persoalan mari kita persiapkan wadahnya, tempatnya sebaik-baiknya ya, sesuai dengan kehendaknya ya. Puji nama Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan ya. Mungkin ini bagian akhir ya dari tentang kita bicara soal percaya ya. Di minggu depan ya tidak ada ya, minggu depannya baru ya, 2 minggu kemudian ya. Puji nama Tuhan ya. Kita buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal 2. Mari kita baca ayat 22 sampai dengan ayat 23 sampai dengan 25. Haleluya. Yohanes pasal 2 ayat 23 sampai 25. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Perhatikan, banyak orang percaya dalam namanya. Terus, karena mereka telah melihat tanda-tanda. Tapi mereka percaya itu karena melihat tanda-tanda apa yang dilakukan Yesus. Terus, yang diadakannya. Iya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya. Tapi ini persoalannya, Tuhan Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Kenapa? Karena Ia mengenal mereka semua. Karena Tuhan tahu mereka semua. Apa itu? Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Ya, tidak perlu memberikan kesaksian kepadanya tentang manusia. Mengapa? Sebab Ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Ia tahu betul apa yang ada di dalam hati kita. Ya, percaya belum tentu dipercayai, kalau boleh saya kasih tema begitu. Percaya itu baik, tetapi jauh lebih baik kalau kita dipercayai. Ya. Berarti orang itu percaya kepada kita juga. Ya. Orang itu percaya kepada kita. Ya. Kita dipercayai. Itu yang satu yang meningkat. Dikatakan firman Tuhan bahwa mereka percaya karena melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus.
nggak apa-apa. Ya, seringkali itu terjadi dalam pelayanan. Saat melihat mujizat terjadi, saat bagaimana kuasa Tuhan berkarya, membuat banyak orang menjadi percaya. Ya, membuat banyak orang menjadi percaya. Ya, tetapi jangan sampai di situ saja. Tapi Tuhan mau sampai Tuhan pun berani mempercayakan dirinya kepada saya dan saudara. Ya, mempercayakan dirinya kepada saya dan saudara. Sebab saya dan saudara ini kan wadah, tempat. Kamu adalah bait Allah, di mana roh itu diam di dalam kamu. Ya, sejak zaman dulu Allah begitu merindukan, pernah saya sampaikan, dekat dengan manusia, sehingga Allah ciptakan Adam dan Hawa yang berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain, berbeda dengan malaikat. Ya, malaikat tidak boleh manggil Allah itu Bapa, tidak boleh. Hanya manusia saja yang boleh memanggil Allah itu Bapa. Mengapa? Sebab Allah membentuk manusia dengan tangannya sendiri. Dia begitu dekat dengan Allah waktu Adam diciptakan. Firman Tuhan katakan Allah suka datang berjalan bersama dengan manusia di taman yang khusus, tempat yang spesial Allah buat untuk manusia. Dan manusia itu diberikan kuasa untuk memberikan nama kepada pohon, kepada binatang. Jadi apa yang dikatakan Adam itu jadi, saudara. Begitu ngeliat monyet, ini monyet, udah jadi namanya monyet. Lihat jerapah yang lehernya panjang, ini jerapah. Tuhan setuju. Mengapa? Sebab apa yang dipikir Adam itu juga apa yang dipikirkan Allah. Mengapa? Sebab saat itu manusia serupa dengan gambar Allah, memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak yang sama dengan Allah. Ya, memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Itu yang Allah percayakan kepada manusia. Tapi manusia karena dosa, karena kehendak bebas yang dimiliki, satu Adam dan Hawa lebih memilih percaya dengan apa yang dikatakan si ular itu. Lebih percaya dibandingkan dengan perkataan Allah. Akhirnya dosa. Dan apa yang dipercayakan Allah kepada manusia hilang, yaitu keserupaan tadi. Manusia, firman Tuhan katakan, kehilangan kemuliaan. Pikiran perasaannya sudah tidak sama dengan Allah. Rusak. Manusia nggak layak lagi menjadi wadah yang benar. Ya, terus zaman berganti zaman, mulai dipanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim. Ya, kata keluar itu sebenarnya Tuhan ingin membuat Abraham itu beda dengan yang lain. Kamu keluar dari Ur Kasdim, aku akan membuat engkau beda dengan yang lain. Ya, saudara bisa baca dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan 4. Janji Tuhan, aku akan membuat engkau masyhur, engkau akan memiliki banyak anak keturunan. Orang yang memberkati engkau akan diberkati, orang yang mengutuk engkau akan. Allah ingin buat beda Abraham saat itu. Ya. Kemudian sampai zamannya Musa. Ya, Yakub terlebih dahulu dari keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Dari Yakub keluar 12 suku. Ya, dan inilah satu bangsa yang ingin dipercaya oleh Allah sebenarnya. Allah ingin membuat bangsa Israel ini bangsa yang berbeda dengan bangsa yang lain. Allah ingin mempercayai hidupnya kepada bangsa Israel. Tapi kembali bangsa Israel tidak bisa. Gagal.
Ya, sampai zaman Yesus dikatakan Paulus, Yesus itu adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Di dalam Yesus segala kepenuhan Allah ya diam di dalam Yesus. Nah, Yesus adalah teladan yang paling sempurna, memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak yang sama dengan Allah. Sehingga apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu sama yang ingin Allah lakukan. Walaupun dia juga punya kehendak bebas. Tetapi Yesus selalu ingin mau melakukan kehendak Allah Bapa, dikatakan. Bapa, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu saja yang jadi. Itu menunjukkan Tuhan Yesus punya kehendak. Tetapi Tuhan Yesus mau menaklukkan dirinya, kehendak dirinya ditaklukkan untuk menjadi seperti kehendak Allah. Dia menjadi wadah yang sempurna, segala kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dirinya. Yesus sudah tidak ada, naik ke surga sekarang. Nah, sebenarnya yang diinginkan itu saya dan saudara nih, kita ini loh. Saya dan saudara masuk, saya dan saudara itu ingin dipercaya hidupnya, hidup Allah kepada saya dan saudara. Bukan hanya saudara percaya kepada Allah, tapi Allah ingin sampai Allah pun percaya kepada saudara dan saya. Dibuktikan dengan Allah mau memberi dirinya kepada saudara. Mempercayakan hidupnya kepada saya dan saudara. Ya, baik kuasanya, ya pikirannya, kehendaknya, itu maunya Allah mempercayakan kepada saya dan saudara. Sehingga firman Tuhan katakan, kamu tuh surat yang terbaca. Saat orang melihat saya, seharusnya sama seperti melihat Allah. Itu yang mau Allah mau. Dan ini yang kita perjuangkan terus. Jadi kekristenan tidak cukup hanya percaya, mujizat datang, sakit sembuh. Oh, enggak. Sampai saya dan saudara itu dipercaya menjadi tempat kepenuhan Allah, menjadi surat yang terbaca, sehingga saat orang melihat saudara, wah beda, sama-sama tukang pecel beda saudara. Nanti kita lihat, sama-sama tukang ojek beda, tapi ya sama-sama sopir beda. Loh, kalau sama untuk apa kita percaya kepada Allah? Tapi kenapa sama? Karena kita sampai berhenti kepada percaya. Orang-orang di luar sana juga percaya. Bahkan firman Tuhan katakan setan juga percaya bahwa Allah itu satu dan dia gemetar kepada Allah. Tidak cukup. Tapi saya dan saudara harus mengejar lewat kudus, tak bercacat, tak bercela. Nanti Allah mempercayakan hidupnya kepada saya dan saudara. Ya, sehingga nanti apa yang dilakukan saudara itu tidak membuat malu Allah. Ya, betapa malunya saudara mempercayakan orang yang salah kan? Saudara mempercayakan sesuatu kepada seseorang. Ya, jabatan mungkin atau apalah, kemudian orang itu melakukan tidak seperti yang saudara inginkan, menyalahgunakan kepercayaan, saudara pasti akan malu. Dan tentu saudara juga akan kecewa. Kenapa saya mempercayakan? Demikian Allah, hendak sembarangan mempercayakan sesuatu kepada saya dan saudara. Ya, enggak sembarangan. Saya dan saudara harus mempersiapkan tempat yang baik untuk dia. Ya, dikatakan Allah mengenal hati. Ya, tapi kita seringkali repot dengan urusan yang di luar ini loh, penampilan kita. Ya, penampilan kita yang seringkali bukan yang nggak boleh, bukan yang nggak baik-baik. Saudara juga harus tampil baik. Nggak mungkin lah, ya kalau saudara dipercaya Allah nggak akan tampil baik, pasti tampil baik. Tapi seringkali yang di luar ini lebih kita utamakan dari yang dalam. Padahal tempat Allah itu yang
Yang dalam. Ya, tempat Allah itu yang dalam. Bukan dandanan saudara yang luar, bukan kondek saudara yang gede. Ya, bukan juga baju yang baik. Oh, enggak. Itu tampilan luar, enggak apa-apa, baik, bagus, dandan juga harus. Tapi bukan itu penampilan Allah. Ya, penampilan Allah itu saat saudara berpikir, pikiran, saat saudara memiliki perasaan dan kehendak berbuat sesuatu. Itu gambar Allah sesungguhnya. Ya, saya masih belajar. Ya, baru beberapa hari saja saya dengar firman ini. Saya baca, saya dengar, saya pelajari. Wah, masih jauh saya dari yang diinginkan Tuhan. Sebab kalau Allah sudah mempercayai, Allah itu mempercayakan kuasanya toh kepada saya dan saudara seharusnya. Inilah tanda orang percaya. Ya, baca Markus. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Tidak usah dibuka saudara, tapi ada di Markus. Ya, akan menyertai. Bahkan Tuhan katakan kamu akan melakukan jauh lebih besar dari apa yang aku lakukan. Ya, saya ketemplak, wow, berarti saya belum dipercayai kuasa Tuhan. Masih jauh. Ya, masih terlalu jauh. Tuhan juga akan mempercayai kasih-Nya, belas kasihannya. Saat saudara melihat orang seperti Tuhan Yesus, maka tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan. Seringkali belum kita dipercaya kasih-Nya itu, saudara, belas kasihannya kepada orang lain. Kita masih memakai kasih kita yang begitu terbatas, sehingga kita mudah menilai orang. Ya, karena kita belum dipercaya belas kasihan Tuhan. Masih banyak yang belum dipercaya oleh Tuhan. Ya, tapi saya dan saudara kan harus serupa dengan gambar Allah itu yang dirindukan Tuhan. Ya, menjadi perawan suci, itu yang dirindukan Tuhan. Menjadi perawan suci itu menjadi perawan yang memiliki pikiran, perasaan dan kehendak yang sama dengan Tuhan. Sama seperti Maria toh. Maria katakan apa? Jadilah kehendakmu. Oh, ini berat, harus mengandung, tapi dikatakan bahwa Maria itu perawan yang suci di hadapan Tuhan. Kalau dikatakan suci, ya pasti suci. Bukan karena dia belum melakukan hubungan dengan seperti suami istri. Bukan, ada banyak perempuan-perempuan lain yang belum melakukan hubungan suami istri pada zaman Maria. Banyak. Bukan itu. Tapi Maria memiliki hati yang suci, pikiran yang suci, kehendak yang suci. Ya, memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak yang suci. Sehingga walaupun diberikan tugas yang berat, yang mustahil sebenarnya dia tanggung, mustahil ditanggung oleh seorang perempuan yang tidak tahu apa-apa atau hamil. Tapi Tuhan percayakan itu kepada Maria. Dirinya dipercayakan kepada Maria. Ya, Tuhan melihat Maria sanggup. Oh, kalau udah sanggup digugurin itu, malu-maluin saudara. Wah, ngapain saya belum nikah udah ada gugurin, minum jamu ini, jamu itu. Dukun urut dikeluarin, ini bikin malu ini, noda ini, aib ini. Loh iya, Tuhan Yesus bisa brojol di tengah jalan, saudara. Begitu jalan, disuruh jalan ke mana? Bethlehem. Kita naik ontanya ngebut aja, gubrok biar cepat turun. Ya, biar gugur di tengah jalan, ini malu-maluin kalau keluarga tahu kita belum nikah. Tapi Tuhan tahu Maria memiliki pikiran, perasaan dan kehendak yang sama dengan dia, sehingga dipercaya. Nah, saya dan saudara harus sampai level seperti ini. Bukan hanya percaya, tapi juga dipercaya. Ya, dipercaya.
Nah, iman yang sesungguhnya, ya kenapa saudara dan saya seringkali menggunakan, tidak dipercaya iman yang besar, ya, karena seringkali kita menggunakan iman itu hanya untuk kebutuhan saudara, untuk memenuhi keinginan saudara. Padahal iman yang sesungguhnya itu adalah untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi iman itu bagaimana saudara mempercayai seperti Maria. Walaupun itu bertentangan dengan keinginan hatinya, hasratnya, tapi Maria tetap percaya dan berkata, jadilah kehendakmu. Kenapa? Sebab Maria percaya ini yang terbaik. Ya, kehendak Tuhan itu pasti yang terbaik. Jadi dia nggak perlu ngotot memaksakan dirinya. Memang seringkali Tuhan kasih saudara apa yang menjadi keinginan saudara, walaupun itu bukan kehendak Tuhan. Iya. Ya, itu bukan kehendak Tuhan, tapi karena seringkali saudara ngotot, merengek-rengek terus, ya bisa Tuhan kasih juga. Tapi seringkali itu bukan kehendak. Tuhan memberikannya dengan berat hati. Ya, berat hati. Tapi Tuhan bisa kasih. Bisa, dan seringkali saudara berkata, oh terima kasih Tuhan, ini karena doa saya yang sungguh-sungguh. Oh benar, karena doa yang sesungguh-sungguh, benar Tuhan bisa kasih. Karena mendesak Tuhan terus, ya bisa Tuhan kasih. Seperti anak yang nangis terus, oh beliin permen papa. Wah, enggak, kamu baru sakit gigi, ntar sakit lagi. Enggak, beliin apa pengen. Nah ya sudahlah, dibeliin juga, walaupun itu bukan kehendaknya. Ada salah satu contoh, coba kita buka. Saul. Ya, Saul itu bukan raja atas kehendak Tuhan. Bukan. Ya, Tuhan tidak pernah menghendaki Saul. Tapi karena bangsa Israel ngotot pengen punya raja. Kita buka 1 Samuel pasal 8 ayat 4. Ya, sampai 7 lah sekaligus. 1 Samuel pasal 8 ayat 4 sampai dengan 7. 1 Samuel pasal 8 ayat 4 sampai dengan 7. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Iya. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, Iya. seperti pada segala bangsa-bangsa Garis lain. bawahi seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Terus Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. iya, Perkataan itu mengesalkan Samuel. mengesalkan Samuel, sebab harusnya Allah sendiri yang menjadi raja atas mereka. Terus Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. iya, Tuhan berfirman kepada Samuel, perhatikan. dengarkanlah perkataan bangsa itu Iya, dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. iya, Sebab perhatikan. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, Bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, tetap akulah yang mereka tolak. supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Supaya aku jangan menjadi raja. Ya cukup. Dan sudah tahu kisahnya, akhirnya Allah kan memberikan, mengizinkan Saul menjadi raja. Ya, mengizinkan Saul menjadi raja. Karena terus mendesak, berikan kami raja, berikan. Ini Allah berikan, tetapi sebenarnya bukan atas kehendak Allah. Jadi seringkali saudara berdoa pun, ya minta, ya memang ini tergantung kadar iman saudara. Sekali lagi, kadar iman kita. Bisa Tuhan berikan, walaupun itu bukan kehendak Tuhan. Ya, bisa.
Ya, tapi tentu ada resiko. Ya, akhirnya Tuhan katakan kalau saudara baca selanjutnya, ya kasih tahu saja nanti kalau dia punya raja, hak-hak raja dan kewajiban rakyat, apa yang harus diberikan kepada rakyat. Kalau mereka sanggup, oke, enggak apa-apa. Ya, jadi kalau saat Tuhan memberikan sesuatu yang bukan kehendaknya, pasti ada resikonya. Ya, pasti ada resikonya. Yang harus saya dan saudara alami. Ya, ada resikonya. Ya, sama seperti ini saudara, kalau saudara dengar ayat, ya, waktu Abraham dipanggil oleh Allah, sebenarnya yang disuruh keluar dari Ur Kasdim itu siapa? Abraham saja saudara. Iya, Abraham keluar, tentu bersama istri. Sebenarnya Lut itu tidak boleh dibawa, saudara. Lut itu tidak boleh dibawa. Tapi Abraham membawa serta Lut. Yang kemudian hari Lut juga menjadi masalah buat Abraham. Ya, waktu Sarah mulai gelisah karena sudah mati haid, menopause, hingga nggak mungkin punya anak. Dia mengatakan sudah ambil saja budakku kepada Abraham. Allah tahu nggak? Tahu. Ya, tapi Allah biarkan itu. Ya, Allah biar dia tahu. Itu mengajarkan di masa yang mendatang untuk saya dan saudara. Bahwa biar bagaimanapun tuh juga kehendak Tuhan itu adalah yang paling baik. Sebab Tuhan tahu. Saya dapat pelajaran lagi tentang domba, saudara ya. Saya kemarin dengar. Ya, domba itu kelemahannya lagi, saudara. Itu hanya bisa melihat 7 meter, saudara. Ya, ini dari orang yang sudah ke Israel dan mempelajari. Saya sendiri belum pernah meneliti, tapi orang itu kemampuannya itu hanya 7 meter melihat, saudara, tidak jauh. Kemampuan saudara dan saya kenapa dikatakan domba? Untuk melihat masa depan itu hanya pendek, saudara. Makanya dia membutuhkan gembala yang bisa memandang jauh ke depan. Di depan ada bahaya, yang tahu siapa duluan? Gembala. Dombanya nggak ngerti. Jadi benar-benar domba itu udah bego, saudara, nggak punya senjata. Dan saudara tahu satu lagi, bahwa domba itu kalau semakin banyak bulunya, itu maka dia berat dan gampang mati ternyata. Mati, saudara. Dia kalau kehujanan itu sampai nggak bisa bangun katanya. Kalau bulunya sudah banyak, sudah keberatan. Ya, dan itu saya lihat videonya bagaimana domba itu senang digunting, nggak teriak-teriak, saudara. Beda sama binatang lain. Kalau binatang lain digunting bulunya bisa wow gitu, saudara. Itu domba sampai botak dicukur terus. Saya lihat itu videonya. Itu biasa aja tiduran, nggak pakai diikat, saudara. Di balik sana ya, saudara carilah videonya sendiri. Saya nggak sengaja nonton videonya itu. Itu domba, saudara. Jadi gembala yang agung tuh tahu betul yang terbaik buat domba. Saya dan saudara nggak ngerti yang terbaik buat hidup saudara, nggak ngerti. Makanya harus dekat dengan gembala, saudara. Ya, harus, sebab dia yang tahu sebenarnya. Nah, iman itu harus dipergunakan untuk setuju dengan kehendak Allah. Bahwa Allah itu pasti melakukan, mengerjakan yang terbaik buat kita. Ya, sekali lagi bukan berarti saudara tidak punya kehendak dan tidak boleh minta. Boleh minta. Saya katakan, boleh minta. Karena saya dan saudara diberikan kehendak bebas. Tapi hendaknya seperti Tuhan Yesus, seperti Maria,
biarlah kehendakmu yang jadi. Sebab itu, maunya saya dan saudara itu kan seperti bangsa Israel. Allah tahu betul yang terbaik itu bahwa aku yang menjadi raja atas bangsa Israel. Bangsa Israel malah pengen seperti bangsa lain. Ini kan aneh. Padahal Allah mau memberikan yang terbaik, yang beda dengan bangsa lain. Tapi seringkali saya dan saudara juga gitu, malah iri dengan orang yang di luar Tuhan. Cara Allah memberkati saudara itu beda. Makanya cara kerjanya juga sangat sama seperti orang dunia. Ya, kalau saudara simak kemarin apa yang dikatakan pendeta Andreas Ratono, kalau saudara masih bekerja banting tulang untuk perkara yang lahiriah, dikatakan kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, itu masih di bawah kutuk. Sehingga saudara berkata, saya nggak sempat ibadah karena bekerja, saya nggak sempat berdoa karena bekerja. Wah, itu masih di bawah kutuk. Kutuknya belum dilepas. Kalau kutuk itu sudah dilepas, ya itu kan kutuk, kamu akan berjerih payah, dikatakan dalam Kejadian. Bersusah-susah untuk mencari makan. Itu kutuk yang dilepaskan saat itu. Tapi kematian Kristus, ya sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak Andreas Ratono, itu mengangkat semua kutuk melalui kematiannya. Nah, harusnya hidup saudara juga nggak seperti sama dengan orang dunia. Tapi anehnya saudara pengen sama. Ya, pengen sama dengan orang ini, sama seperti bangsa Israel. Enggak, saudara berbeda. Saudara boleh sama-sama jualan gado-gado, beda. Saudara harus beda. Sebab saudara punya Allah. Sama-sama tukang ojek sekalipun yang saya katakan tadi harus beda. Sebab cara Allah memberkati itu berbeda. Tapi kenapa sama? Karena kita maunya sama dengan tidak mengikuti kehendak dan percaya atas kehendak Tuhan. Kita tidak menggunakan iman kita untuk percaya dan melakukan kehendak Tuhan. Sehingga akhirnya kita sama dengan mereka. Bekerja harus menjadi lelah, harus capek. Nah, saudara lakukan tetap yang terbaik. Tapi jangan sampai saudara berada di bawah kutuk. Sebab saudara punya Allah. Jangan seperti bangsa Israel yang sama, maunya sama dengan bangsa-bangsa lain. Ya, ada banyak gereja pun begitu. Harusnya berbeda dengan dunia, tapi menggunakan metode dunia. Akhirnya sama dengan dunia. Ya, sama dengan gereja udah tidak ada bedanya. Ya, untuk supaya banyak yang datang ngundang si Mongol, saudara. Saudara tahu Mongol itu? Stand up comedy. Dan sebenarnya kalau sudah dengar, itu memalukan hamba-hamba Tuhan apa yang dikatakan. Melecehkan firman Tuhan, saudara. Ya, kalau saudara boleh simak apa yang dilawakan itu. Firman Tuhan menjadi lawakan, hamba Tuhan perpuluhan menjadi lawakan, saudara. Dan itu banyak gereja-gereja undang untuk mendatangkan banyak orang. Ya, menjadi sama dengan dunia. Padahal enggak. Saya dan saudara itu harus berbeda. Sebab saya dan saudara punya Allah. Ya, kita punya Allah. Tapi kenapa saya dan saudara belum berbeda? Karena Allah belum mempercayakan tadi sesuatu kepada saya dan saudara. Kenapa Allah belum mempercayakan? Ya, karena memang kita belum siap untuk diberi kepercayaan. Ya, kita kembali Yohanes. Ya, kita kembali tadi Yohanes pasal 2, saya minta dibaca ulang. Ya, Yohanes pasal 2 tadi. Yohanes pasal 2 ayat yang ke-23.
Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, Iya. banyak orang percaya dalam namanya Iya. karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Iya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada Ia mereka. tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Kenapa? Karena ia mengenal mereka semua. Tuhan tuh sangat tahu saya dan saudara sih nggak bisa dipercayakan diri. Terus? Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya Iya. tentang manusia. Iya. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Apa yang ada di dalam hati manusia. Tahu betul. Sehingga tidak dipercayakan. Makanya harus dari hati ini loh yang diperbaiki. Saya harus diperbaiki hatinya. Begitu saya baca ayat ini, hati ini harus diperbaiki. Baru Tuhan akan mempercayakan sesuatu yang indah kepada saya dan saudara. Ya, mempercayakan sesuatu yang indah kepada saya dan saudara. Ya, modalnya memang tetap iman. Ya, kalau tadi dikatakan bahwa mereka percaya karena melihat tanda-tanda, sementara kalau saudara baca Yohanes bagian akhir, Tuhan Yesus katakan apa? Berbahagialah mereka yang percaya sekalipun tidak melihat. Lebih tinggi lagi levelnya. Orang melihat percaya bagus, baik. Tapi juga ada orang sudah melihat tidak percaya, ada juga saudara. Ya, coba kita buka ya, keluar sedikit ya untuk Matius pasal 21 ayat 32. Matius pasal 21 ayat 32. 32. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu. Iya. Dan kamu tidak percaya kepadanya. Kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai Iya. dan perempuan-perempuan sundal Iya. percaya kepadanya. Iya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Iya, bahkan udah melihat sekalipun tetap bisa, tidak perlu lebih parah lagi saudara. Sudah melihat bagaimana Allah itu berkuasa, itu sama seperti bangsa Israel. Ya, sudah melihat kebesaran Tuhan, 10 tula, kemudian laut Teberau terbelah menjadi 2. Ya, melihat air yang pahit jadi manis. Ya, melihat mana turun dari surga, burung puyuh dikirim, kemudian air keluar dari gunung. Wah, mereka melihat semua. Tapi toh mereka tidak percaya, ini jauh lebih parah saudara. Sudah melihat tetapi tidak percaya. Dan masih banyak orang Kristen di level ini saudara. Sudah banyak Tuhan tunjukkan kasih-Nya, perbuatan baik, tapi tetap tidak berani percaya kepada Tuhan. Masih banyak yang mengaku Kristen pada level ini. Pada Allah terus menunjukkan kasih-Nya, cintanya, perhatiannya, kebaikannya, kemurahannya terus, tapi tetap nggak percaya. Ya, ibadah masih dihitung, yang enggak dengan kemauan diri sendiri, masih harus didorong-dorong, ditarik-tarik. Itu level seperti itu. Ya, harus menyembah Tuhan harus diajak, memuji nama Tuhan harus diajak. Ya, kalau perlu leader singer jangan ajak lagi saudara, ayo kita sembah Tuhan. Seharusnya enggak perlu. Saudara mau datang ke sini mau ngapain kalau enggak menyembah Tuhan, kan begitu. Pas saudara sini mau bengong liatin orang yang nyembah Tuhan, tepuk tangan harus diajak. Ngapain saudara datang ibadah? Jadi leader nggak perlu ngajak-ngajak seharusnya, tapi ya karena memang masih ada orang yang melihat tapi belum percaya, dia harus diajak-ajak. Ayo sembah Tuhan, ayo memuji nama Tuhan lebih sungguh lagi. Tidak usah seharusnya diajak memuji Tuhan lebih sungguh.
Aduh, harus memang sungguh-sungguh memuji Tuhan. Ada yang nggak beres pasti kan? Ya, tapi karena leader ngeliat tuh pada loyo-loyo semua, kok nggak pada semangat? Aduh, terpaksa diajak, ayo beri salam kanan kiri. Ya semangat, semangat. Ya, kita nyanyi tetap semangat. Iya semangat. Elah. Ayo saudara, kita harus lebih baik lagi buat Tuhan. Ya, enggak perlu diojok-ojok untuk memuji nama Tuhan. Ayo kita sudah datang itu untuk memuji nama Tuhan. Ya, sudah datang itu untuk menyembah Tuhan. Ya, yang Tuhan suka itu adalah, dengarnya ya, yang Tuhan suka itu adalah saat saudara memuji dan menyembah Tuhan. Itu yang Tuhan. Menyampaikan firman ini bukan Tuhan yang paling suka, saudara. Bukan saudara yang membutuhkan sehingga diberikan firman. Tuhan tidak perlu firman. Tuhan tidak perlu firman. Karena dia firman. Saudara yang membutuhkan firman sehingga harus diajar firman Tuhan. Tapi apa yang Tuhan inginkan dari saudara hadir adalah pujian dan penyembahan. Pengagungan kepada nama Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Kalau firman ini firman itu kebutuhan saya dan saudara kan, bukan kebutuhan Tuhan. Ya, firman itu kebutuhan saudara sehingga disampaikan firman sebab saudara yang membutuhkan. Tuhan tidak perlu firman. Tapi Tuhan itu perlu pujian dan penyembahan dari saudara dan saya. Dan itu harus diperbaiki. Ya, jadi nggak perlu diajak-ajak, ayo kita sembah dia, kita puji dia. Saya juga sering kali begitu, ayo sembah. Kadang ngeliat kok nggak ada, diem semua, sepi kayak di kuburan gitu. Ayolah, belajar dari hati. Ya saudara nggak usah pikirin tetangga saudara di sebelah. Saudara kan nggak pernah minta beras sama di sebelah saudara. Ngapain malu kalau saudara angkat tangan? Oh Tuhan, kau sangat baik. Kau baik Tuhan, tidak terukur kasih-Mu. Saat Tuhan ingatkan bagaimana pertolongan yang Tuhan buat kepada saudara. Dan saudara ingat, aduh kau baik Tuhan. Kalau bukan Engkau Tuhan, habis aku Tuhan. Aku tidak ada saat ini. Aku tidak memiliki apa yang aku miliki sekarang Tuhan kalau Engkau nggak ada. Kalau Engkau nggak, itulah alasan untuk saudara bisa menyembah Tuhan. Itu pasti alasan yang paling rendah yang saya kasih tahu saudara. Ada banyak alasan sehingga saudara bisa menyembah Tuhan. Ya, jadi tidak perlu. Malah justru ibadah pujiannya sengaja ditinggal sama saudara. Padahal itu kesempatan saudara memberi kan. Ya kalau saudara bekerja tentulah terlambat, tidak apa-apalah, dimaklumi. Tapi kalau saudara di rumah nggak ada kegiatan, ya, ntar datangnya pas firman saja. Dia datang pas firman. Tidak apa-apa kalau saudara bekerja. Tidak apa-apa. Tapi kalau di rumah nggak ada kegiatan, saudara, ibadah hari Minggu, ibadah hari Kamis, ibadah doa, ya, pujian penyembahan itu memberi kepada Tuhan. Itu yang Tuhan datang itu nunggunya itu loh, saudara. Bukan nungguin saya khotbahin, Tuhan duduk, saya khotbahin dia duduk. Bukan, saudara. Tuhan gak nunggu yang begini, saudara. Ninda, saudara yang nunggu. Ya, tetapi Tuhan menunggu saat saudara memuji dia, membesarkan dia, mengagungkan dia. Ya, ini yang ditunggu. Ya, bukan kalau khotbah sekali lagi kebutuhan kan, firman-Mu kebutuhanku, kebutuhan saya dan saudara ini loh. Ya makanya Tuhan datang itu nggak pernah telat. Kalau Tuhan datang pas khotbah, wah nyesel dia. Wah, udah pujian penyembahan udah lewat nih katanya. Nggak dengar dia. Padahal itu yang paling dia senang. Ya, itu yang paling dia butuhkan. Sebab dia tidak bisa memuji dan menyembah dirinya sendiri. Dia bisa ciptakan malaikat secara khusus. Ya kalau saudara baca dalam kitab Wahyu itu kerja Tuhan menyembah Tuhan. Nggak enak, itu kayak mesin.
Sama dengan kayak nyetel radio, saudara. Ya, nyetel CD. Saudaranya tidur ya tetap aja dia bunyi. Itu malaikat-malaikat yang cipta Tuhan seperti itu kerjaannya. Sudah baca kan, ada selalu siang malam berkata kudus, kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Itu kan kayak robot saja. Bukan berdasar kehendak hati. Padahal kan Tuhan mau dari hati. Tuhan melihat hati. Ya, jadi jangan hanya saudara saja yang menerima, padahal Tuhan juga pengen. Saya datang capek-capek ibadah, pas pujian sepi katanya. Ya, pas pujian tidak ada orang. Begitu khotbah, banyak banget. Kata Tuhan, ngapain gue datang capek-capek? Padahal Tuhan merindukan itu, saudara, pujian dan penyembahan saudara dalam setiap ibadah. Yuk, sama-sama kita perbaiki. Saya juga baru tahu, saudara. Ya, itu yang dirindukan Tuhan. Itu yang diinginkan Tuhan. Ya, harus kita jauh lebih baik lagi. Ya, jauh lebih baik lagi. Makanya bagus kalau PMA itu maka ada praibadah. Wah, itu kan luar biasa, saudara. Kalau praibadah itu Tuhan Yesus bisa udah datang atau udah belum, saya nggak tahu, saudara. Tuhan Yesus datangnya pas jam 7 misalnya malam, ibadah baru datang, atau sebelumnya saya nggak tahu, nggak pernah telepon saya sebabnya. Ya, tapi dia nggak pernah terlambat, saudara. Firman Tuhan kan begitu, dia tidak pernah terlambat. Ya, ada praibadah itu kan seperti latihan mempersiapkan hati. Begitu Tuhan datang, hati kita sudah siap dengan sungguh memuji nama Tuhan. Luar biasa itu, saudara. Ya, luar biasa. Ayo, saya dan saudara berubah. Jadi nggak perlu ya sekali lagi diajak kita sembah Tuhan. Memang Tuhan ingin. Ya, makanya seringkali kalau saya setelah firman itu ya tanpa sengaja selalu ajak ayo menyembah Tuhan. Ya, ayo. Karena sudah agak banyak biasanya kalau setelah firman kan. Kasihan, udah datang jauh-jauh dari surga loh, saudara. Gak dikasih apa-apa dari sini. Ya, lumayanlah 5 menit kita sembah dia. Ya. Dengan hati yang sudah diubah karena firman. Ya, ayo. Sehingga dipercayakan oleh Tuhan. Jadi sekali lagi, kalau sudah melihat tidak percaya itu sangat terlalu. Tapi kalau sudah melihat percaya itu sudah baik, tapi belum terbaik. Tapi kalau saudara bisa percaya sekalipun belum melihat, itu yang terbaik. Walaupun saudara belum melihat, saudara yang sakit belum disembuhkan, tapi saudara percaya saudara akan disembuhkan, bahkan sudah disembuhkan Tuhan. Itu Tuhan suka, saudara. Itu yang terbaik. Keluarga saudara mungkin belum dipulihkan, belum nyata, saudara belum lihat hasilnya. Tapi saudara percaya bahwa keluarga saudara akan dipulihkan. Itu terbaik buat Tuhan. Ya, ini bukan ngada-ngada, karena firman Tuhan, berbahagialah kamu yang percaya sekalipun belum melihat. Itu nilainya jauh lebih tinggi. Dan lebih dari itu, kalau saudara dipercaya oleh Tuhan sesuatu. Entah itu kasih, entah itu kuasa, ya apa saja, Tuhan percayakan itu. Saudara akan menjadi orang-orang yang berbeda dan spesial. Kalau saudara dipercayakan kasih, saudara punya kasih yang luar biasa. Orang sudah menghina saudara, menyakiti hati saudara, udah apa, tetek bengek lah, tapi saudara tetap bisa baik dan mengampuni. Karena saudara dipercaya kasihnya Tuhan. Iya. Ya, belas kasihan. Saudara dipercaya. Kesabarannya Tuhan dipercayakan kepada saudara. Jadi banyak atribut Allah yang mau dipercayakan oleh saya dan saudara. Persoalannya wadahnya, tempatnya belum siap menjadi tempat yang dapat dipercaya. Apa itu? Coba kita buka 1 Timotius pasal 18. Ini hari Minggu kemarin saya sampaikan, Minggu sore. Ya, saya singgung ini, tapi mari. 1 Timotius 1 ayat 18
dan 19. 1 Timotius 1 ayat 18 dan 19. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu. Iya. Supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik. Iya, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik Dengan iman. Perhatikan, dengan iman Dan hati nurani yang murni. Dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya. Tetapi ada beberapa orang itu menolak hati nurani yang murni itu. Yang murni itu. Iya. Dan karena itu kandaslah iman mereka. Kandas iman. Ya, kandas iman itu kalau dalam terjemahan lama itu karam. Ya, karam. Karam itu kan bahasa kapal. Ya, Bapak Anies jauh lebih tahu karena pernah belajar itu. Ya, kalau kapal karam itu tidak bisa bergerak, tidak akan mengalami gerak. Itu di situ saja nyangkut. Itu karam, kapal yang karam, kandas. Tidak bisa. Nah, banyak iman itu seperti itu. Karam imannya. Tidak bisa bergerak. Ya, hanya sampai percaya karena melihat. Ya, awalnya mungkin sudah melihat tidak percaya, tapi karena terus rajin ibadah, dikasih firman, karena iman timbul dari mendengar firman, oh ya akhirnya percaya karena melihat. Oh, saya percaya Tuhan itu ada. Saya melihat orang ini berubah karena saya percaya. Tidak naik, mengapa? Karena karam. Ya, karena karam, imannya kandas. Ya, kenapa kandas tadi? Karena menolak hati nurani yang murni. Hati itu nggak langsung murni. Ya, hati itu nggak langsung murni, saudara. Hati itu harus diproses sampai murni, saudara. Nggak bisa langsung murni, karena hati kita firman Tuhan katakan kotor, jahat, dosa, najis. Ya, tapi hati yang dia maksud adalah karena dia menolak untuk diproses hatinya, saudara. Sehingga imannya sudah sampai di situ saja, karam. Ya, karam. Imannya tidak bisa meningkat lagi, udah di situ mentok. Sampai melihat percaya, atau mungkin sudah sampai percaya walaupun tidak melihat. Tapi kan tidak sampai di situ. Tuhan mau sampai saya dan saudara dipercaya. Bukan hanya percaya, tapi dipercaya. Karena firman Tuhan juga katakan ayat lain, akhirnya yang dituntut oleh hamba-hamba Tuhan adalah apakah ia dapat dipercaya, dalam 1 Korintus. Imannya karam. Mengapa? Karena menolak hati nurani tadi. Diproses menjadi hati nurani yang baik. Daud itu raja yang paling hebat di antara semua raja, bahkan mungkin di dunia. Kenapa? Karena Daud itu diproses hatinya oleh Tuhan dengan luar biasa. Raja-raja lain enggak loh. Saul nggak diproses hatinya, dia langsung jadi raja. Penerus-penerus Daud apa diproses hatinya? Anda. Tapi Daud itu diproses hatinya, dia sudah melakukan yang terbaik, mau dibunuh, dihianati, ada bla 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 banyak, saudara. Tapi dia terima proses itu dari Tuhan sehingga hati nuraninya baik. Buktinya apa? Sekalipun dia dijahati, dia nggak mau jahat sama si Saul. Karena dia memiliki hati nurani yang baik. Kalau saudara baca kisah kemarin yang kita bahas di mana bagaimana Daud itu diserang, istrinya dibawa, ya minggu lalu ya kita bahas itu, ya habis semua oleh orang Amalek. Ya saat mereka mengejar karena sudah capek, sebagian pasukan sudah capek akhirnya tidak bisa meneruskan pengejaran. Orang-orang berkata, udah kalau kita dapat jaran yang ini nggak usah dibagi. Daud bilang, enggak, harus dikasih.
Itu bukti Daud memiliki hati nurani yang baik. Bahkan bukan itu saja, dia kirimkan juga ke orang-orang Yehuda. Tidak serakah. Itu bukti Daud punya hati yang baik. Sehingga Daud dipercaya oleh Tuhan dengan perkara-perkara yang besar. Ya, hati yang baik bukan berarti tidak bisa berbuat dosa, tetap bisa salah. Ya, tetap bisa. Tapi bisa nampak hati itu baik saat dia mau memperbaiki kesalahan. Ya, jadi hati itu diproses oleh Tuhan. Kenapa? Sebab Tuhan tuh mau menitipkan sesuatu kepada saudara dan saya. Dan wadahnya itu hati itu tempat dia bersemayam. Firman Tuhan katakan, rohku itu akan aku biarkan tinggal di dalam hatimu. Lo kalau hatinya belum murni, ya, bagaimana mau dipercaya? Makanya saya dan saudara seringkali masuk dalam proses itu. Dan itu tidak mudah. Dan ada banyak orang gagal. Banyak, saya katakan gagal. Bahkan hamba-hamba Tuhan sekalipun banyak yang gagal. Ya, ini kemarin sudah saya sampaikan bahwa untuk memurnikan hati hamba Tuhan saja, bahwa pelayan itu nggak boleh berharap uang. Saya diproses. Ibu Gembala juga pernah cerita diproses. Ya, melayani di CCA berharap dapat duit untuk tiket pesawat, nggak taunya nggak dapat, saudara. Bingung mau beli tiket udah sampai bandara. Ya karena orang, Pak Herman bilang, nah kalau udah sampai CCA mah gampang, juga pulang naik pesawat itu, langsung berharap pada manusia. Ya, imannya karena pengharapan kepada manusia, saya yakin melayani dapat tiket. Yang sudah memang seperti itu, saudara. Ya, saya pernah melayani di sana komudanya. Komudanya aja gede zaman segitu, saudara. Ya, saya tahun berapa tuh saya ke sana? Saya melayani komudanya. 500.000, saudara. Itu Bapak Gembala masih ada. Melayani komuda 500.000, ya nggak apa-apa, sudah tahu. Itu besar zaman segitu untuk hamba Tuhan model saya yang masih khotbahnya AIWO saat itu, saudara. Iya, makanya nggak salah juga kalau Ibu Gembala kalau melayani di sana pasti gede, saudara. Nah itu udah satu tiket pulang saat itu saya sendiri. Ya, 500.000 saat itu. Nggak nyampe mungkin saat itu. Iya, satu saya ke sana. Tapi Tuhan tidak mau, gak boleh gitu. Lu salah punya hati, kata Tuhan. Dimurnikan, jangan berharap. Kelimpungan. Ya, tapi tetap Tuhan menolong. Tapi kan ada pelajaran. Itu untuk memurnikan hati. Bapak Andreas Ratono juga bukan sekali dua kali dia cerita, banyak, dia bilang, aduh. Ya, tapi itu untuk memurnikan dan harus mau menerima. Nggak bilang, Tuhan benar-benar, ini saya melayani untuk Engkau. Kenapa pulang jalan kaki nih? Macam mana pula ini Tuhan? Hati kita sedang dimurnikan. Saudara setuju, enggak setuju, itu akan berjalan dalam hidup saudara. Saudara nerima, enggak nerima, Tuhan akan lakukan itu. Ya, sebab Tuhan mau tinggal dalam hati kita masing-masing. Sebab Tuhan mau mempercayakan sesuatu yang indah kepada saudara dan saya. Gak bisa. Saya nggak bisa tolak itu. Itu akan masuk. Ya. Sebab Tuhan tahu, mengenal hati tadi dikatakan ya, dalam Yohanes pasal 2 tadi bagian akhir. Dia mengenal hati saya. Makanya nggak usahlah manis di luar. Ya, berbuat manis tidak apa-apa, tapi jangan pura-pura manis lah.
Ya, sebab Tuhan tahu hati saya, tahu hati saudara. Ya, tahu betul. Itu yang mau Tuhan inginkan, kerjakan. Ya, diproses hati saya. Diproses hati. Sebab Tuhan mau tinggal dalam hati. Dia turun dari surga, saudara. Dia mati di kayu salib. Menjadi sama dengan manusia. Dia berikan semuanya buat saya dan saudara. Dia kembali ke surga. Dia kirim Roh Kudus untuk masuk dalam hati saya. Ya, dia menjadi penolong buat saya dan saudara, firman Tuhan katakan. Masa tega saudara siapkan hati yang kotor? Kalau saudara punya tamu, mau kasih kamar yang kotor, pasti saudara akan bersihkan. Ya kan, ibu-ibu begitu kan, oh ada tamu mau datang, oh dibersihin. Oh susu yang biasanya berantakan, set, bersih, dicat semua. Ada tamu datang, ganti ini, ganti itu, betul nggak saudara? Betul. Itu barang-barang stainless yang dulunya disimpan saudara di gudang, keluar semua saudara. Betul nggak saudara? Iya, karena mau memberikan yang terbaik kan, bukan mau pamer kan, enggak kan? Enggak lah, enggak bagus lah. Masa kotor sih, tamu mau datang, ya kan? Kasih mau yang memberikan yang terbaik kan? Dan itu kan bukannya aneh, emang begitu, wajar, dan itu memang harus begitu. Nah persoalannya kenapa sekarang Roh Kudus mau dalam hati kita nih? Kenapa enggak kita persiapkan dengan baik hati kita? Ya, kalau tadi wajar kalau sudah bersih-bersih rumah kalau mau tamu datang. Tetapi kalau sampai sudah nggak bersih-bersih itu kurang ajar. Betul nggak? Tamu datang biarin berantakan semua. Nih ada kamar nih, udah lama nggak dipakai nih. Kosong, spraynya baru 2 tahun nggak diganti. Kabur betul Pak. Pasti saudara akan berikan yang terbaik. Ya, semampu saudara tentu, sesuai dengan kekuatan saudara. Karena saudara mau memberikan yang terbaik. Ini Roh Kudus. Ya, dengar, ini Roh Kudus yang mau masuk dalam hati saudara. Wajarlah kalau Tuhan ngotot membersihkan hati saudara dan saya dengan segala macam cara. Ya, wajar kan kalau Tuhan mau membersihkan hati saudara. Karena saudara gak mau membersihkan hati, maka Tuhan yang bersihkan. Oh, aku mau utus Roh Kudus, aku akan mengutus, meminta kepada Bapa. Kan begitu firman Tuhan katakan, supaya ia datang kepadamu. Begitu Roh Kudus datang, Tuhan Yesus, mana-mana pula nih kotor ini. Nggak pantas saya tinggal di hati model begini. Makanya Tuhan suka membersihkan, memurnikan hati kita. Terimalah proses daripada Tuhan dengan sukacita, dengan iman yang ada pada saudara sekarang, ya, supaya saudara menjadi wadah yang baik buat Tuhan. Iman itu sekali lagi harus saudara pergunakan untuk mempercayai bahwa kehendak Tuhan itulah yang terbaik buat saudara. Ya, harus saudara sampai ke sana. Ya, yang terbaik buat saudara dan saya. Jadi saudara tidak takut menghadapi apa saja, tidak takut. Sebab iman saudara sudah tinggi. Bukan melihat baru percaya. Tapi saudara walaupun belum melihat, saudara sudah percaya. Tuhan pasti akan lakukan yang luar biasa dalam hidup saudara. Dan itu harus saudara berani katakan. Ya, mulai mengembangkanlah sekarang ya kata-kata setiap hari bangun tidur, Tuhan, aku percaya Engkau mengasihiku. Sehingga apapun yang terjadi hari ini, itu wujud kasih-Mu bagiku. Ya, itu kemuliaan bagi nama Tuhan. Apapun nanti saya keluar dari rumah yang terjadi, ini wujud kasih-Mu kepada aku. Aku percaya Tuhan, sebab Engkau sangat mengasihiku. Dan Engkau sudah buktikan kasih itu di kayu salib. Kita tutup Alkitab kita.